Ya, sebenarnya kan Mas Gibran ini kan selalu kalau ditanya soal putusan MK hmm, atau posisinya di PDI Perjuangan itu ya. selalu memberikan apa statement yang mungkin nggak apa ya eh nggak berani untuk berbicara banyak. Ini di set sama timnya atau gimana, Bang? Ya, memang kalau Mas Gibran jawaban terbaik yang dia sering katakan itu adalah ya dia ikut saja dengan aturan yang ada. Aturan siapa, Bang? Apa yang berlaku, apa yang terjadi, apa yang diputuskan, kan itu saja kan. Hmm, Karena Mas Gibran sendiri kan harus memahami posisinya. Karena dalam posisi beliau itu kan adalah kalau di sistem Amerika itu namanya running mate gitu. oke. Jadi seorang wakil presiden itu sebenarnya adalah pasangan gitu. Itu makanya sering saya ulang-ulang kan memang wakil presiden itu selama ini tradisinya itu lebih dominan simboliknya. Karena di dalam banyak kasus di Indonesia kalau wakil presiden itu somebody else gitu ya, itu kadang-kadang di tengah jalan konflik. Oke. Dan itu banyak sejarah kita, mulai dari proklamator kita yang awal dulu. Bung Karno dan Bung Hatta itu konflik di tengah jalan. Kemudian Bung Hatta mundur. Kita lihat apa kalau zaman Pak Harto ya karena Pak Harto relatif punya kesempatan untuk milih orang-orang. Yes. Ya itu kalau ya itu tadi kalau wakilnya itu dia bisa ganti setiap apa namanya periode ya. Ya. Tapi kan setelah itu kalau kita lihat kan Pak SBY JK misalnya itu kan konflik gitu sebenarnya gitu. Saya tahu konfliknya agak dalam karena saya dimintain tolong oleh Pak SBY untuk menyelesaikan dua matahari pada waktu itu. Saya kira juga Jokowi JK juga ada masalah di situ. Lalu kemudian dipilih Pak Ma'ruf yang simbolik kan gitu. Ya. Nah, jadi saya kira Mas Gibran itu sudah meletakkan diri secara baik, sebagai running mate gitu sehingga dia lebih cenderung untuk mengatakan saya ikut saja keputusan Berarti formalitas yang dong. ada. Simbolik tepatnya, Oh gitu. bukan formalitas, itu simbolik. Tapi tidak akan formalitas kalau misalnya terpilih. Ya kalau dia nggak ada malah kan pasangan itu bisa jadi batal kan, harus ada kan gitu. Jadi ya apa namanya, saya kira makanya kita mengatakan ini ada 60% pemilih milenial, dia perlu simbol bahwa kaum muda itu bisa cepat punya apa namanya mimpi untuk memimpin negeri ini dan saya termasuk yang mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak merubah open legal policy dari parlemen yang menyebutkan 40 tahun meskipun parlemen juga suka main-main juga artinya kadang-kadang itu diturunin, dinaikin dan sebagainya itu ya azasnya itu nggak jelas juga gitu. Tapi begitu MK mengatakan 40 tahunnya nggak diubah. Asalkan orang itu punya karir yang dari awal dia mulai dari bawah sebagai elected official, sebagai politisi elektoral gitu. Yaitu orang yang mungkin dia mulai dari kepala desa di bawah, lalu kemudian dia jadi anggota DPRD, menjadi bupati, wali kota, DPRD provinsi, gubernur, meskipun dia nggak berumur, seperti yang akan disebutkan nanti oleh perubahan undang-undang kapanpun, Ya. maka dia para politisi elektoral ini yang memang berminat dengan politik yang elected gitu, yang dipilih oleh rakyat gitu. Wah itu bagus sekali ya. Jadi orang seperti Mas Gibran tuh banyak di Indonesia ini dan akhirnya punya mimpi bahwa saya kalau saya sukses jadi wali kota, saya bisa langsung jadi bupati seperti di Amerika Serikat. Oke. Orang tuh kalau sukses jadi wali kota dia langsung bisa bilang running for president gitu. Why not? Kenapa enggak? Yes. Orang sukses di ujung Papua sana, di ujung Aceh, di ujung Sulawesi, dia bilang sukses jadi wali kota sama aja dengan sukses jadi presiden. Why not gitu. Nah, Ya. Mas Gibran dalam konteks ini dia masuk menjadi wakil, saya kira momennya pas betul. Ketika kita menghadapi demografik bonus, ya kan, anak muda kita begitu banyak, ini akan menjadi apa namanya kombinasi yang dahsyat lah gitu. Oke. Tapi gini Bang, saya setuju banget dan pasti banyak banget masyarakat, terutama anak-anak muda, setuju bahwa anak muda harus
Ya, punya kesempatan maju ya, gitu. ya. Tapi kan the thing is gitu yang jadi masalah adalah belakangan ini tuh mungkin kita paham bahwa keputusannya mungkin itu sudah keabsahannya tidak mungkin dirubah. Ya. Tapi ada yang dicederai nih Hmm, gini gitu hmm, kan berarti ketua MK-nya sudah dipecat gitu. Nggak dipecat, sorry, dicopot hmm. jadi ketua. Eh, Memang mungkin tidak akan mempengaruhi juga apalagi KPU ternyata sudah merubah apa peraturannya bahwa memang Ya. beneran boleh gitu ya buat Hmm. untuk memperbolehkan Mas Gibran. Kalau misalnya em, ini kan lagi-lagi kita bicara mengenai seorang Fahri Hamzah Ya. yang saya inget banget Hmm. pernah sampai punya niat pengen banget kayaknya waktu itu membubarkan KPK bahkan. Ya. Betul ya, Bang? Ya. Berarti kan sense of apa ya demokrasinya tuh kuat banget gitu. Pengen sesuatu tuh bukan hanya berdasarkan kalau kita bicara etik, even Ya. polisi ataupun ada kode etik di banyak institusi di dalam Ya. negeri gitu. Apakah ini tidak mencederai itu, Bang? Gitu. Kan yang dihukum itu adalah bukan konflik of interest-nya. Karena definisi konflik of interest itu yang disebut kena kepada ketua MK itu adalah permanent conflict of interest karena dia penguji undang-undang sementara dia adalah keluarga dari presiden yang membuat undang-undang gitu. Ini yang mereka sebut sebagai permanent conflict of interest gitu. Jadi kesalahan Pak Anwar itu adalah karena dia jatuh cinta dengan adiknya presiden Ya, gitu oke. kan. Itu problem kemanusiaan lah ya kira-kira begitu. Sayang ya, Pak. Ya, lalu kemudian ditemukan bahwa sebenarnya yang dihukum adalah intervensi. Nah, terkait intervensi ini rupanya semua hakim ditegur Ya, karena everyone involved ya. apa nama ya mereka semua berkomunikasi, ada yang dengan wartawan, ada yang dengan pejabat, ada yang dengan parlemen dan sebagainya, itu mereka berkomunikasi. Nah, mereka ditegur dan kemudian Pak Anwar sebagai orang yang memimpin, ya kan, dia punya beban lebih besar karena kita akan menghadapi fase-fase pengujian hasil pemilu dan khususnya pilpres yang sekarang secara resmi yang dikategorikan sebagai keluarga sudah menjadi kandidat. Jadi pemindahan Pak Anwar itu sebenarnya kalau di semua hukum mahkamah etik di seluruh dunia, hukuman itu kan ada 3 ya, mahkamah etik di seluruh dunia nih, karena saya dulu pernah membuat buku mahkamah etiknya Dewan waktu kita Komisi 3. mengeluarkan waktu saya di anggota Dewan melahirkan satu undang-undang MD3 yang di dalamnya melahirkan mahkamah gitu. Nah, di mahkamah etik itu selalu ada 3 hukumannya, ya ringan, sedang, dan berat. Ringan tuh teguran tuh 2, tertulis ya atau lisan gitu. Kemudian yang ringan itu adalah pemindahan dari jabatan yang sekarang, pemindahan. Nah, yang ketiga baru pemecatan gitu. Nah, pemindahan yang diterima oleh Pak Anwar itu pemindahan. Ya. Itu biasa itu sedang maksudnya itu. Dan di Dewan tuh banyak orang tuh dipindahin dari komisi ini ke komisi ini atau tidak boleh memimpin komisi. Itu namanya pemindahan. Termasuk waktu pimpinan Dewan pun ada yang pernah kena. Nah, sebenarnya jadi ini yang disebut cedera oleh kawan-kawan tuh ya bagus Pak Jimli, dia sudah koreksi semua. Ya. Tapi yang dikoreksi itu semua, bukan cuma Pak Anwar. Bahkan kalau menurut saya ya, memang bahkan Pak Anwar itu bisa dibilang yang paling ringan, tapi masalahnya dia punya permanent conflict of interest itu. Tapi itu kan karena cinta, masa itu kita hukum? Ya kan itu saja yang menurut saya ya akhirnya harus dilakukan karena orang juga pengen puas kali ya dengan keputusan itu. Gitu. Oke, baik kalau begitu. Nah, sekarang lagi-lagi KPU sudah merubah regulasinya. Kalau misalnya kan kita menunggu hasil sidang ulang ya Bang gitu. Kalau misalnya dirubah, sudah mulai mau meeting lagi internal? Saya kira ya ini udah berjalan dan nggak mungkin berubah. Ya. Oh gitu. Karena jadi etik itu mengadili orang. Baik. MK itu mengadili perkara. Perkara itu perkara norma.
ujian atas norma undang-undang kepada konstitusi. Ini berlaku bagi umum, tetapi ini berlaku kepada orang-orangnya. Ini sudah putus dan ini terus berjalan sebagai undang-undang, masuk dalam lembaran negara, dan kemudian sudah diturunkan menjadi peraturan-peraturan lembaga di bawahnya termasuk KPU. Jadi ini sudah jalan, ini sudah selesai. Nah ini dikasih waktu 2 kali 24 jam untuk menyelesaikannya, dan penyelesaiannya ya adalah reorganisasi saja. Tapi menurut Bang Fahri ini bukan kasuistik, artinya ini bukan kasus yang istimewa. Dalam setiap menjelang pemilu dan pemilu, kita tidak mungkin menghindari terjadinya konflik seperti ini. Makanya kita membuat KPU, membuat juga Bawaslu, bahkan ada namanya Gakumdu, ya kan, yang ada di seluruh Indonesia, ya. Bahkan kita juga punya DKPP, ya, yang mengadili peristiwa etik bagi penyelenggara pemilu. Jadi ini sebenarnya kan bisa dibilang ini lagi perang gitu. Kan pemilu itu adalah perang kan sebenarnya. War in democracy sebenarnya kan itu. Jadi nggak mungkin tidak ada senyap-senyap saja, nggak ada orang saling serang, nggak ada orang saling lapor. Nggak mungkin lah. Ini memang lagi perang kok, lagi memang dinamikanya lagi lagi suasananya lagi begitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Satu yang rutin saja gitu. Cuman ya tentu saya bilang begini rutin, orang lain tentu nggak terima dong. Wah ini moralnya buah ya. Udah nggak apa-apa, biar aja kan. Namanya juga kita lagi perang kok. Kita bicara moral, apa mungkin yang lain jadi berkesan lagi playing victim? Ya bisa aja, kita nggak tahu lah. Tetapi itulah situasinya, kita harus saling menerima. Nggak apa-apa, berpendapat juga bebas kok sekarang.